Selamat datang kembali teman-teman Dahlan Muda Ilmu Hadis 2020. Ini Kak, kita mau jalan-jalan dulu Kak. Kita mau menelusuri kampus UAD kampus 4 ini Kak. Salah satunya kita mau menelusuri ke ruang Kaprodi Ilmu Hadis. Di mana tuh Kak? Ya udah yuk ke sana. Ke sana ya? Masa iya di sana Kak? Iya. Iya, tapi ini Kak sebelumnya ruang dekan Kak. Ini ruang dekan? Iya ruang dekan, tapi kita skip dulu Kak. Kita skip dulu. Menuju ke ruang Kaprodi Ilmu Hadis. Boleh. Oke. Di situ ada siapa aja nanti? Di situ ada sekretaris Kaprodi kan pertama Kaprodi Ilhadu, Kaprodi Ilhas. Ada di situ. Kaprodi adalah CCTV. Atas nama siapa? Nama asal? Enggak. Nama Ustaz Jannah. Oh, Ustaz Jannah ya? Nama Ustaz Jannah Kak. Iya. Habis ini udah masuk Kak. Oh, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dahlan Muda di program studi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Prodi Ilmu Hadis yang berdiri sejak tahun 1996 memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, akreditasi Prodi A. Tidak banyak program studi ilmu hadis di Indonesia, bahkan PTKIN sekalipun yang mampu meraih akreditasi A. Yang kedua, Dahlan Muda berkesempatan untuk membangun karir intelektual karena bakal berkesempatan hadiri event-event internasional. Karena banyak di antara senior-senior Dahlan Muda yang sudah berkunjung ke luar negeri seperti Turki, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga, Prodi Ilmu Hadis diampu oleh tenaga akademis yang profesional di bidangnya, tamatan dalam dan luar negeri. Yang keempat, selain kelas reguler, kita di Prodi Ilmu Hadis juga memiliki kelas unggulan serta kelas pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang bekerja sama dengan PP Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah kita memiliki fasilitas yang sangat memadai seperti laboratorium digitalisasi hadis dan gedung perkuliahan yang megah. Mari bergabung bersama kami di Prodi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan, karena Dahlan Muda akan merasakan interaksi dengan teman-teman dari seluruh pelosok Nusantara. Gabung bersama kami di Ilha, profesional berkontribusi, naltaqi fi waqtin qarib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Iya, silakan. Mas Hakim, Mbak Nazula, silakan dulu. Nah, Kak Nazula, kita ini sudah berada di ruang Kaprodi Ilmu Hadis Kak, bersama dengan Kaprodi Ilmu Hadis langsung, yaitu Al-Ustaz Jannah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kami ingin memberitahukan sekaligus menjadi penyalur pemberitahuan tentang ilmu hadis kepada mahasiswa ilmu hadis 2020 Ustaz. Iya. Yang mereka akan bergabung, dan mereka sudah bergabung dengan kita Ustaz ke depannya. Nah, jadi mereka juga ingin tahu Ustaz, apa saja sih materi dan kurikulum dan bagaimana kurikulum ilmu hadis di UAD ini Ustaz. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang pendidikan itu berhasil karena banyak aspek. Iya betul. Pertama, dosen profesional, kemudian input mahasiswa yang luar biasa dari seluruh penjuru tanah air. Nah, tentu juga selain itu agar pendidikan itu berhasil harus didukung oleh materi yang akan diajarkan itu apa saja. Kebetulan kita di ilmu hadis, selain teman-teman akan mendapati basic keilmuan hadis seperti mustalah hadis, takhrij hadis, ilmu rijal, kemudian mukhtalif dan segala macam itu, teman-teman juga nanti akan diperkenalkan
dengan materi studi hadis di Indonesia, pemikiran hadis kontemporer, dan yang unik itu Mas Haki dan Pak Nazula itu materi pembelajaran digitalisasi hadis. Kita ada beberapa mata kuliah loh Mas. Apa sih? Ya, ada software hadis, ada programming hadis, ada editing video, ada produksi video hadis tematik, ada digitalisasi hadis, ada hadis dan media. Jadi materi ini sengaja memang kita create, kita bentuk di Prodi agar teman-teman milenial kita di luar sana itu mendapatkan materi yang up to date, yang mutakhir ya. Tidak hanya belajar kitab, gundul, kitabnya iya, karena basic keilmuan hadis itu dari kitabnya, tetapi juga kita beradaptasi dengan teknologi modern. Kira-kira begitu Mas Haki. Jadi gitu, karena berarti hebat banget ya ilmu hadis di Ya, harusnya hebat. Berarti kita tidak hanya mendapatkan ilmu dari kitab doang saja, Iya. tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu teknologinya Dan juga. mempelajarinya. Iya, betul. Terus Ustaz, gimana sih metode pembelajaran ilmu hadis ini selama pandemi ataupun esok ketika pandemi Sudah sudah selesai. Baik, ini pertanyaan menarik dari Mbak Nazula karena kita zamannya sekarang zaman IT ya. Betul. Nah, apalagi teman-teman di luar sana generasi milenial pasti melek IT loh itu. Iya. Saya yakin itu. Ditambah lagi memang kondisi kita, kondisi COVID-19, pandemi ini masih berlangsung, maka maaf dengan terpaksa kita memang melaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Tetapi itu unik sebetulnya. Karena dari seluruh penjuru tanah air, dari tempat kita masing-masing, kita bisa kuliah, bisa tetap belajar begitu. mendapatkan ilmu. Nah, kalau kita harus tatap muka dengan kondisi seperti ini kan sulit. Jadi kita di sini sepanjang perkuliahan di zona pandemi ini mungkin ya kita akan menggunakan platform e-learning ya. Platform e-learning UAD, teman-teman mahasiswa baru insya Allah akan diajarkan bagaimana menggunakan platform e-learning. Iya, betul. Ya, selain itu tentu juga kita menggunakan media Zoom, Google Meeting untuk pertemuan-pertemuan virtual kita. Dan beberapa dosen ada yang memiliki akun YouTube sendiri seperti saya. Alhamdulillah Mas Haki sendiri juga harus punya loh. Bentar lagi bisa Ya, akun YouTube, kemudian dan yang paling akhir itu yang paling sederhana kita gunakan platform WhatsApp atau WA untuk memudahkan koordinasi. Iya. Saya kira begitu, Iya. Mbak Nazula. Jadi gitu kan teman-teman MHDIS 2020 ini. Jadi jangan kebingungan, jangan gimana sih pembelajaran nantinya, gimana ya saja. Justru makin menarik, Iya, Mas justru Haki. makin menarik, ya, betul. Ya, ada dimensi baru yang kita dapat Iya. sambil dari rumah, tetapi kita tetap Mendapatkan- berkuliah. Ilmu tetap jalan saja. Iya. Nah, ini terakhir Ustaz, mungkin teman-teman MHDIS 2020 ini butuh motivasi dan saran dari Ustaz langsung. Apa nih Ustaz saran dan motivasi pada teman-teman ilmu hadis ke depannya Ustaz? Baik teman-teman ilmu hadis, mahasiswa baru ilmu hadis dimanapun teman berada, tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Ya. Dan salam dari Prodi untuk keluarga. Nasihat kami dari sini? Pertama, luruskan niat. Iya. Karena itu yang menjadi basic segala perbuatan. Luruskan niat. Ya, kita kuliah ini untuk apa? Iya. Ya, mencapai ridha Allah. Kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, itu adalah akibat saja. Akibat. Nah, pertama luruskan niat, kedua benarkan ikhtiar. Jadi kita kuliah harus bersungguh-sungguh, harus tekun, walaupun kondisinya masih seperti ini. Iya. Jadi harus tetap serius, ya. Dan jangan lupa banyak berdoa, semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka. Amin. Ya. Saya yakin dahlan muda, walidah muda di luar sana pasti sudah merindukan hadir di kampus yang saya sering menyebutnya kampus bercita rasa mall. Oh iya, betul Ustaz. Ya. Iya, betul sangat. Dan kita bertawakal, senantiasa bertawakal kepada Allah. Saya kira itu nasihatnya ya, benarkan niat, ikhlaskan niat, benarkan ikhtiar, kemudian apa lagi tadi?
banyak-banyak berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Terima kasih kepada Ustadz dan terus yang telah memberikan sedikit materi dan motivasi kepada teman-teman Ilmuhanis 2020 ini. Ustadz. Semoga kita cepat bertemu ya teman-teman ya. Amin. Amin. Ya. Gitu. Terima kasih kepada Ustadz. Kami Ustadz, terima kasih sudah beri kesempatan nih Ustadz. Bagus sekali Ustadz ya ruangannya. Masya Allah Ustadz ya. Alhamdulillah berkat sentuhan mahasiswa baru dan Pak Nazula dan teman-teman nanti mudah-mudahan ruangannya agak lebih Amin. cantik lagi. Iya. Terima kasih Ustadz. Kami mohon Ustadz pamit terlebih dahulu nih Ustadz. Iya. Mohon Ustadz. Karena kami juga akan berlangsung kepada organisasi berikutnya Ustadz. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. 2,000 years later. 1, 2, 3. Selamat datang ke Islam. Pertama-tama. Waktu mau sisa nggak deg-degan Enggak banget ya? lagi ya. Iya, oke siap. Monggo Kak, silakan masuk. Oke. Iya. Hati ya Kak. Iya. Ayo kita berdua. Assalamualaikum. Jangan ditutup, maaf ya Allah mas, maaf mas. Kak, kita udah Siapa Ki ini? siapa? Astagfirullah Kak. Durhaka mahasiswa. Ini ada acara apa ini? Habis dari mana? Oh ya Ustadz, ini jadi kita keliling-keliling, ya Ustadz. keliling-keliling Ustadz Oh, untuk gitu. memperkenalkan kampus dengan mahasiswa ilmu hadis baru 2020 ke depan. Wah, ya cocok ini. Nah, Saya lagi baca-baca kebetulan. baca buku. Gimana sambil dulu? Iya, sambil sambil dulu, biar enak. Insyaallah enggak apa di sini Ustadz. Jauh. Di situ aja. Ini sambil makan Ya. kerupuk. Boleh makan Ustadz. Oke, jadi ini Ustadz kebetulan sekali berjumpa dengan Ustadz. Iya. Mana? Mau ngobrol-ngobrol nih. Oh, Ya, gitu. mau- Oke, oke. Tentang Atau mau sidang Ki? Ini kan di ruang sidang. saya persiapkan diri dulu, memanaskan diri dengan Iya, siap, untuk siap. menghalalkannya. Iya. Ya, jadi Ustaz, ini Ustaz mau tanya, mungkin sebagian mahasiswa ilmu hadis 2020 kan mereka baru masuk Ustaz, baru bergabung dengan kita nih Ustaz. Mereka juga ingin berkenalan dengan siapa saja sih Ustaz, profil dosen-dosen ilmu hadis ini Ustaz. Oke. Jadi kita totalnya ada 10 ya. 10 dosen. Nanti yang pertama itu ada saya sendiri tentu. Saya sekarang diamanahi dari Sekprodi Ilmu Hadis. Saya ya sekretaris program studi. Nanti mungkin bisa nemui langsung Pak Janah ya setelah ini biar nanti ngobrol dengan Pak Janah juga. Oh baik Ustaz, Oke. boleh. Jadi yang pertama saya sebagai Sekprodi Ilmu Hadis, saya dulu alumni sini Ilmu Hadis, dulu masih tafsir hadis ya. Oh. Lalu kemudian saya lanjut di Malaysia ya, di Malaysia. University Malaya, lalu kemudian jadi dosen di sini. Nah itu nanti setelah saya ada Ustadz Rahmadi Wibowo. Ustadz Rahmadi Wibowo itu S1-nya di Mesir, Mesir. di Al-Azhar, lalu kemudian S2-nya 2 kali. Itu 2 kali Ustaz. Di Double UGM. degree Ustaz ya? Enggak, beliau itu ngambil di UGM dulu, Oke. lalu setelah itu ngambil di UIN. Oh. Di UGM dulu ngambil kajian Timur Tengah, lalu kemudian di UIN ngambil hadis. Gitu, ya. Sekarang lagi S3 di Malaysia ini, Oh, di lagi UIS. S3. Ya. Itu Ustadz Rahmadi Wibowo. Kemudian yang ketiga itu ada Mas namanya Muhammad Hasnan Nahar. Itu beliau S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, S2-nya juga di UIN Sunan Kalijaga. Dan teman-teman mungkin tahu juga ya, beliau itu putra dari almarhum Prof. Yunahar Ilyas. Jadi Oh kenal Ustaz. secara keturunan insya Allah beliau ini memiliki keturunan dari mufasir Mufasir, ya, ya. terutama ya mufasir di Nusantara, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya di Malaysia itu orang-orang kenal dengan Prof. Yunahar Ilyas dan putranya ngajar di sini. Selain itu yang keempat ada Ustadz Hatib Rahmawan namanya. Ustadz Hatib itu beliau yang nanti mengampu kebanyakan mata kuliah yang sifatnya digitalisasi hadis. Beliau S1-nya di UAD juga, lalu kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman nanti mahasiswa baru yang masuk ke ilmu hadis, kebanyakan mata kuliah yang berkaitan dengan digitalisasi itu nanti akan berhubungan dengan beliau. Berarti Jadi, ilmu Pak, dengan komputer Ustaz. iya, komputer dan lain sebagainya, aplikasi, program dan semuanya itu. Nah, satu lagi yang kelima ya, nanti ada Ustadz Miftah Hilmi. Ya, Ustadz Miftah Hilmi ini satu angkatan kalau tidak salah dengan
Ustadz Rahmadi Wibowo di Mesir ya. Jadi beliau satu angkatan di Mesir. Lalu pulang melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijaga. Lalu S3 sekarang sedang di Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan mendapatkan beasiswa S3 dari LPDP ya, salah satu pemberi beasiswa yang prestisius di Indonesia ya. Jadi beliau insya Allah itu lima dosen yang apa namanya yang masih muda-muda, nanti yang senior dengan Ustadz Janah kenalan ya. Nanti ngobrol sama. Ngobrol dengan Ustadz Janah setelah ini. Banyak ya. Ada 10, jadi tadi baru 5, nanti yang lain dengan Ustadz Janah kenalan ya. Untuk teman-teman dahan muda, berarti ada lagi teman-teman ya, masih banyak lagi dosen kita, 5 lagi ya? Ya, 5 lagi. 10, walaupun 10 tapi 10 berkualitas. Sangat. 10-nya berkualitas, memiliki pelajaran panjang sampai kayak kereta api ya. Kayak kereta api namanya. Iya, Panjang. Terus Ustadz, kalau kita nih kuliah di ilmu hadis itu nanti lulusnya prospek kerjanya tuh apa sih? Jadi yang pertama kita nanti lulus itu ada 3 sebenarnya, 3 sasaran utama kita setelah lulus. Teman-teman nanti diharapkan pertama paling nggak bisa menjadi pengkaji hadis, peneliti hadis. Nah yang kedua nanti teman-teman bisa menjadi guru hadis atau guru agama di SMP, SMA atau di Universitas juga. Universitas harus S2 dulu Ya, S2 dulu, betul. di mana atau di pondok mana gitu. Nah yang ketiga ini yang unik, diharapkan nanti teman-teman bisa menjadi ahli dalam digitalisasi hadis ya, jadi kita di Prodi tidak hanya mengajarkan ilmu hadis dari Hazanah Turos, tapi juga kita memperkaya, membekali teman-teman mahasiswa dengan tadi skill digitalisasi hadis itu. Tapi selain 3 itu, teman-teman juga bebas nanti mau berkarir menjadi apa ya, sebagai apa, jadi CEO, siapa tahu nanti ada ini Mas Haki ya, Mbak siapa namanya lupa, Nazula, oh iya Mbak Nazula bisa jadi CEO apa startup gitu kan, atau bisnis apa gitu. Nah itu nanti bisa di luar dari 3 sasaran utama itu. Tapi paling nggak kita membekali untuk menjadi 3 sasaran tadi. Tapi di lain itu tentu boleh-boleh saja orang jadi apa gitu ya, jadi bisnismen dan lain sebagainya. Peluangnya nggak kecil. Nggak kecil. Jadi jangan minder teman-teman mahasiswa baru nanti yang masuk ke ilmu hadis, tidak perlu takut nanti masa depannya seperti apa. Insya Allah di ilmu hadis teman-teman dididik menjadi manusia yang beradab, berakhlak seperti itu. Karena itu menjadi bekal kita di kehidupan ini gitu ya. Profesi apapun kalau tidak didasari dengan kejujuran, integritas kan nanti pasti akan tidak baik hasilnya seperti itu. Fondasi harus kuat. Harus kuat dulu, betul Pak. Jadi gitu teman-teman dalam ilmu hadis 2020. Jadi jangan nanti ada orang yang bilang, kenapa masuk ilmu hadis cuma jadi ustaz doang, jadi ustazah doang. Nah itu persepsi yang keliru, harus salah saja. Salah. Bisa jadi nanti ahli digitalisasi hadis. Mungkin bisa menjadi digitalisasi di Kemenag, Pusat yang mungkin bisa. Betul. Jadi ilmu hadis di sini itu bukan hanya sekedar mempelajari ilmu doang, tapi juga mempelajari skill, prospek, ilmu teknologi juga Ustaz ya. Nah gitu kan ya. Mantap ya. Mantap banget. Mantap, gak nyesal sama. Enggak. Nah ini contohnya dari 2 mahasiswa yang keren ini. Ini contoh jadi MC yang keren ini kan berkat skill yang terus diasah gitu. Baru di ilmu hadisnya saya gini kan. Kan kita belajar. Betul. Awalnya nggak yakin kan, tapi dosen-dosen ini meyakinkan. Oke, siap. Jadi yakin nih. Iya, jadi berani. yakin. Oke, siap. Udah, Ki. Udah, terima kasih. Kemana lagi nih? Terus aja lah. Ya, kita mau Mau telusuri lagi Ustaz tentang gimana ilmu Siap. hadis itu ke depannya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat info baru. Ya, amin. Banyak yang dari betul, Ustaz. Ustaz. Kayaknya kita harus ketemu saja ya. Ya, harus siap ya. Tapi Saya lanjut baca dulu ya. Oke, ya. kita ketemu Ustaz Jannatul Husna sebagai Kapolri dan ini sebagai sekretaris Program. Hadis. Nah, sekali lagi teman-teman, besok kalau ingin berjumpa dengan sekretaris Kapolri Ilmu Hadis, inilah Ustaz Niki Alma Febriana Fauzi ya. Ingat teman-teman, tandai screenshot. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Lanjut, Ustaz. Ya. Oke. Sukses selalu ya. Ramai kan Nazula. Sepi gini, sepi. Sepi ya? Sepi. Jahat dong. Assalamualaikum teman-teman. Iya Kak. Assalamualaikum. Jawab kamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau lu lagi dia.
liatin lagi. Siapa sih mereka? Siapa? Ini itu teman-teman KMP. Ini sebagai apa kak? Kakak ini. Nanti lah tanya-tanya. Nanti ya. Ini enggak deh. Enggak. Ya. Udah. Ayo kak, kita lanjut perjalanan kita menelusuri ruang kaprodi. Boleh. Duluan lah. Kok aku? Oh ya udah. Aku dong kak Adijal Ya kau udah. menang. Siap. Kalau yang miring di sini, di atas. Kanan. Siapa tuh? Siapa tuh siapa? Siapa kita? Berdosa. Mas Ayat. Oh, Mas Ayat. Nama aslinya Mas Suratno. Saya tambah ayatnya. Siapa tuh Kak Ayat? Masa nggak tahu sih? Boleh dong kenalan. Kenalan lah. Iya, aku laki kak. Iya. Kenalan. Oh iya, boleh dong. Mas Ayat ini kakak tahu nggak siapa? Siapa emang? Dia ini tahun 2017 beliau menjadi Mawapres UAD. Serius. 2 Rius, 3 Rius, Oke. 4 Rius, 5 Rius. Ngobrol yuk. Ngobrol, mau ngobrol kan? Pengen. Yakin kak? Pengen? Pengen pengenalan lebih jauh ya kak? Iya boleh kak, boleh. Duduk kak, duduk kak. Aku di mana kak? Gak usah, kamu berdiri aja. Kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kamu mas. mau tanya apa Ki? Aku mau tanya lebih jauh tentang apa itu Mawapres. Soalnya kita kan mau lebih mengetahui gimana sih teman-teman mahasiswa baru ini untuk lebih mengetahui apa sih itu Mawapres. Sebelumnya nih mas, aku mau tanya. Tidak apa-apa, Ustaz. Sebelumnya nih Kak Ayat, aku tuh mau tanya, apa sih Mawapres itu? Apa sih Mawapres menurut sudut pandang kalian? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya tadi masnya bertanya kepada saya tentang Mawapres, mungkin sedikit saya klarifikasi bahwasanya bukan Mawapres UAD, tapi Mawapres mahasiswa berprestasi. Pertama kita dibawa 3 fakultas, baru dibawa ke tingkat universitas. Mawapres itu adalah mahasiswa berprestasi. Nah, jadi ini dalam hal keakademian, ya, akademi. Jadi bisa dilihat dari IPK, kemudian nilai-nilai, kemudian keorganisasian dan sebagainya. Jadi Mawapres ini ada setelah 3 fakultas, kemudian ada universitas, itu kita diseleksi akan menjadi seorang Mawapres. Dari tingkat prodi, bahkan ada tingkat prodi, kemudian dari fakultas, baru universitas dan taraf selanjutnya. Gitu. Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Mau ada Ustaznya kayaknya. Bunyi kerupuk. Berarti itu ya mas, Iya. Mawapres itu berarti mahasiswa berprestasi yang dia diseleksi terlebih dahulu di prodi, fakultas baru masuk ke Iya, universitas. dimulai dari tingkatan terendah. Jadi dari prodi, fakultas, universitas, nanti ada beberapa tingkatan yang harus kita lalui dan berbagai macam persyaratannya. Itu Itu kak. daftar atau gimana Kak? Ya, nanti akan ada ajang khusus di beberapa, misalnya di beberapa apa, misalnya dari pihak UAD, pihak universitas akan mengadakan seleksi berawal dari 3 prodi, nanti akan ada seleksi dan ada beberapa syarat. Nanti kita harus membuat karya ilmiah kita, kemudian kita harus melewati tahap seleksi dari dalam hal apa? Dalam hal IPK, kemudian syarat-syarat administrasi, pokoknya harus lengkap di sana. Siap. Jadi cobalah nanti Mau jadi nyoba nggak? Mawapres ya. Nyoba? Nyoba. Harus coba. Coba dong. Kan bismillah dulu kita. Iya betul. Dan kita harus nih jangan sampai ketinggalan dengan prodi-prodi lainnya. Kita juga mahasiswa ilmu hadis ini punya bakat di sana dan punya kemampuan untuk maju ke taraf dan tingkatan yang lebih tinggi. Udah kalah saing Ya. harus. Gitu kan Nazula. Bukan hanya kita bergelut dalam hadis dan sebagainya. Orang berpikir bahwasanya mahasiswa ilmu hadis hanya bisa paham hadis dan sebagainya. Tapi tidak. Kita juga punya prestasi. Bahkan suatu prestasi di tahun 2017 itu Mawapres Fakultas Agama Islam 3-3-nya juara 1, 2 dan 3 itu dari program studi ilmu hadis kita.
Jadi ada juara 1, 2, dan 3 itu dari prodi ilmu hadis. Kami Jadi sun harus ya, bangga Dik. kita. Kamu. Kita tepuk tangan. Ya. Ini calon-calon mawapres. Amin. Kami sun kita. Kami sun ya. Kita bismillah dulu baru sedekah ya Kak. Ya. Ya. Kayak bismillah saja, bismillah saya bisa berprestasi di akademik tentunya. Tentu manajemen waktu yang harus Disesuaikan Iya, ya, disesuaikan. Perhatikan manajemen lagi waktu. untuk menjadi Jadi gitu teman-teman. Jadi sesuaikan manajemen waktu kalian sesuai dengan kadar-kadar ketika kalian ingin menjadi mawapres ke depannya. Mungkin Kak Nazrul ada yang ditanyakan. Udah sih kayaknya. Udah ya. Mungkin nih Kak. Jadi segitu percakapan kita dengan mawapres. Oh, satu lagi nih Kak. Satu lagi. ya. 1 tambah 1 2. Oh, Apa berarti itu? 2. Satu Apa aja sih? sih, satu aja. Saran dan motivasi Hmm. ke ayat ini untuk mahasiswa baru ilmu hadis 2020 ini. Saran ya, Iya. saran mungkin untuk kawan-kawan dan teman-teman mahasiswa baru ilmu hadis. Jadi kita tidak tahu bahwasanya di dalam diri kita ini akan ada tabir-tabir yang belum terbuka, khususnya di bagian prestasi dan sebagainya. Jadi jangan mudah memvonis diri kita, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Nah, kita tidak tahu di balik vonisan kita itu, ada tabir yang belum terbuka. Ada tabir yang terbuka bahwasanya saya akan ada gebrakan baru, ini perjuangan saya dan akan saya hasilkan kelak gitu loh. Kayaknya ada mahfuzat mengatakan mansaro ala darbi wasala. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, kita mengetahui jauhnya perjalanan kita ini dalam menuntut ilmu. Maka kita harus mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya dari prestasi, akademi, organisasi dan sebagainya, semua ada di situ. Jadi, bu, ya opo carane kudu iso. Bu, ya opo carane kudu iso. Apapun caranya kita harus bisa. Entah kita tidak tahu apapun cara kita harus bisa. Pokoknya harus bisa. Orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Harus bisa. Jadi gitu, Pak. betul lah. Berarti jalan untuk menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar belajar, Betul. ilmu di kelas, tapi kita harus mulai prestasi kita, baik organisasi ya. Apalagi, ya apa IPK kita harus Prestasi di bagian akademi. Ya betul. Berarti itu semua kita belajar. Oke nih Kak, berarti cukup sekian nih percakapan kita Siap. nih sama Kak Ayat. Ya mudah-mudahan saya berdoa mahasiswa ilmu hadis ke depan bisa menjadi Amin. mawapres yang lebih tinggi, memang ke tingkat universitas dan sebagainya. Amin. Dan kalian yang harus melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah. Insya Allah. Doain. Amin. Bisa. Jadi sekedar aja nih Kak ya, karena Suraya. Terima kasih buat Kak Ayat udah meluangkan Siap, siap. waktunya. Tadi lagi ngapain Kak Ayat? Ini lagi wifi-an saja. Lagi wifi saja ya. Punya belum selesai. Jadi tinggal wifi doang. Selesai Kak? Insya Allah. Insya Allah udah selesai. Habis ini kita mau ngobrol sama siapa, Ki? Habis ini kita mau ngobrol sama tadi kayak seperti Kak bilang, kita harus mengikuti harus berprestasi di bidang organisasi. Salah satunya itu HPPS kan. Setelah ini kita akan ngobrol panjang kali lebar sama Kita cari dulu ya. Cari dulu, kita keliling dulu. Siap. Silakan. Iya, terima kasih. Hati-hati ya. Ya. 2,000 years later.
have to knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. So pretty it hurts. Just beware of the thorns. You got a glimpse, and you can't resist, luring you in closer. Guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here. 5, 4, 3, 2, 1. Hai Dahar Muda Ilmu Hadis 2020. Kita sudah kedatangan dengan kakak-kakak HMPS Ilmu Hadis kita. Ya, apa nih Kak? Kita di sini membahas apa nih Kak Nazula? Boleh perkenalan dulu nggak sih? Boleh ya? Boleh. Kita sahabat dulu aja ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Halo Dahar Muda. Perkenalkan, nama saya Reza Zulfika. Saya sebagai sekretaris di HMPS Ilmu Hadis ini. Dan saya Saprul Matojir selaku Kabid Penelitian dan Pengembangan HMPS Ilmu Hadis. Wow. Bisa bersama. Oh iya Mas ya. Iya. Jadi nih Kak, ada nih beberapa pertanyaan yang bisa membantu teman-teman Ilmu Hadis mengetahui kelanjutan dari HMPS ini. Jadi nih Kak, pertanyaannya apa sih itu HMPS dan apa-apa saja kegiatan di HMPS itu? Jadi HMPS itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis. Nah, ini merupakan sebuah organisasi di tingkat prodi yang mana organisasi ini mewadahi mahasiswa agar dapat tersalurkan keinginannya, tersalurkan bakatnya lewat HMPS ini. Nah, apa saja programnya Mbak Reza? Nah, kalau misalnya program kerjanya sendiri, sebelum ke program kerja, di sini kita mau jelasin kalau misalnya HMPS sendiri itu dibagi jadi beberapa divisi. Nah, divisinya sendiri itu ada Litbang, Penelitian dan Pengembangan, SDM, Sumber Daya Mahasiswa, habis itu ada Pengabdian Masyarakat, Kewirausahaan, dan juga Kominfo. Nah, dari setiap divisi ini itu punya program kerja masing-masing. Kalau Litbang sendiri apa tuh Pak? Kalau Litbang ya fokus di bidang keilmuan untuk mengembangkan keilmuan di hadis ini. Terus yang lainnya kan? Kalau misalnya di SDM sendiri itu ada kayak komunitas yang dimana mewadahi aspirasi mahasiswa gitu, kayak ada komunitas literasi, terus ada juga lomba-lomba gitu. Kalau misalnya di PM itu khusus terjun ke masyarakat gitu. Kalau misalnya kewirausahaan sendiri itu nanti contohnya ada kayak webinar kewirausahaan gitu. Dan juga kalau misalnya Kominfo itu adalah tim media yang ngurusin semua media-media. Iya di HMPS. Banyak ya Kak Nazula ya? Banyak dong. Banyak banget ya? Banyak banget. Jadi intinya HMPS itu sebagai tempat untuk mewadahi segala kreativitas manusia, mahasiswa. Iya, mahasiswa Kak. Iya. Menyalurkan segala aspirasi dan bakat. Iya. Ada apa lagi nih Kak Nazula? Kalau aku mau tanya gimana caranya buat mahasiswa-mahasiswa mau daftar jadi anggota HMPS. Gimana Kak Sabrul? Ya, kalau mendaftar ditunggu tanggal pendaftarannya. Nah, setelah ada nanti pengumuman, kalian daftar saja. Daftar, isi formulir, wawancara. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima ya orang gelap. Enggak. Wawancara, setelah wawancara dengan sangat meyakinkan, nah, insya Allah, dan pilih bidang yang kalian inginkan. Nah, seperti itulah bagaimana cara mendaftar di HMPS. Mudah sekali bukan? Mudah. Jadi intinya daftar ya, habis itu siapin passion kalian itu di divisi mana gitu. Sebagai apa ya? Kayak gitu Kak Haki. Ya emang kayak gitu Kak Nazula. Iya. Jadi gimana lagi? Apalagi nih? Iya gitu ya. Oh jadi ini Kak terakhir, boleh dong kasih saran dan motivasi kepada mahasiswa Ilmu Hadis 2020 yang akan datang. Untuk motivasi ya. Iya boleh. Jadi sebagai mahasiswa ilmu hadis itu ya, jangan fokus di pendidikan untuk memiliki Dikat dong guys. Ini Sabrul. Nggak kuat tuh Mbak. Gak apa-apa. Nanti pas kamu pertama ditut gitu deh. Sambil gitu.
7 menit. Kayak tadi belum loh. Kita Apa? proker unggulan kita belum loh tadi. Apa? Apa? Tidak ada. Tidak. Apa? Proker unggulan belum jelasin aja. Yang kemarin ditampilin itu loh. Memanah, terus ada digitalisasi. Jangan motivasi, belum nyiapin. Jangan motivasi. Berarti ganti aja. Nah, Oh, kau jadi ubah nada supaya. udah. Langsung aja. Oke. 6 menit ya, 6 menit lagi, 6 menit. Apa? Pilihnya apa? Itu program unggulan. Oke. 1, 2, 3. Terus Kak, kalau program unggulannya dari HMPS itu apa aja sih? Banyak ya Kak Reza ya. Iya. Aduh, setiap bidang di HMPS itu punya program yang sangat keren gitu ya. SDM aja ya, SDM itu contohnya bisa memanah gitu ya. Bisa memanah mereka. Ada komunitas panahan. Komunitas panahan bisa memanah mereka. Terus ada komunitas apa lagi Kak? Ada juga lomba di prodi kita itu namanya Mumtaz. Itu juga salah satu program unggulan kita. Sudah nasional ya. Dan juga ada komunitas literasi, yang dimana dari komunitas literasi itu kita udah nyiptain buku ya Kak. Iya, kita sudah membuka buku. Banyak sekali setiap dari komunitas melahirkan buku-buku baru. Iya. Terus ada juga komunitas bahasa, yang dimana itu dinaungi sama Litbang. Bahasa. Lalu Ada juga Belajar sambil memanah ya. ada program bisa diaspirasikan untuk mungkin mahasiswa baru begitu ya, punya ide diaspirasikan mau berenang memanah bisa Jadi, dikolaborasikan. jalanin sunnah Rasul juga ya. Kalau kami mampu menjalankan, insya Allah kita jalankan. Kalau nggak mampu ya sendiri nggak apa-apa ya. Ya gitu Kak Haki. Udah jadi gitu ya. Terima kasih nih buat HMPS telah menceritakan tentang bagaimana sih HMPS itu. Jadi kan untuk mahasiswa ilmu hadis 2020 ke depannya, ayo daftar HMPS ya. Iya. Daftar yang banyak Daftar. sampai kuota habis. Ada kuota Kak? Apa ada kuotanya ya? Kuotanya Kemungkinan ke depan ada kuota kalau rame ya. Oke. Karena mahasiswa Ilham semakin ramai Iya, betul. Iya. Jadinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu Kak Haki. Gitu ya, berarti Iya. ya berarti HMPS itu sebagai tempat untuk menampung aspirasi kreativitas mahasiswa. Betul. Oke. Ya terima kasih kepada KMPS yang telah menceritakan bagaimana MPS itu. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Udah. Ditutup dong. Sampai jumpa di Jogja Daha Muda Ilmu Hadis 2020. Dadah. Tak terasa ya Kak Nazrullah, sudah berakhirnya kita membawa acara ini ya Kak. Kita udah mengenali kepada teman-teman mahasiswa bagaimana ilmu hadis itu. Ternyata ilmu hadis itu sangat wow Kak ya. Keren, luar biasa. Oke. Gitu aja. Iya gitu aja Kak. Aku mau pantun boleh nggak? Pantun boleh Kak? Boleh. Pergi ke kota naik sepeda. Cakep. Tak lupa singgah di Surakarta. Cakep. Selamat datang wahai dahan muda. Cakep. Sampai jumpa di Yogyakarta. Dadah. Cakep. Aku juga ada pantun nih Kak. Oke, gimana tuh? Ada pantun. Gimana tuh? Jangan ketawa ya Kak. Oke. Jalan ke kota naik sepeda, Cakep. beli keris pakai kebaya. Cakep. Selamat datang wahai dahan muda. Cakep. Bersama ilmu hadis kita berjaya. Ye, tepuk tangan Kak ya. Tepuk tangan. Masuk Selamat datang dahan muda. Selamat datang. Datang. Selamat datang guys. Selamat Jalan datang, muda. guys. Salam hio. Hello Dedek Maba. Dedek Dadah. Maba, Dedek Maba. Kami ucapkan kami akhiri Selamat dengan datang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.